Oke, pembahasan hari ini adalah tentang hukum pokok hidrostatika. Statika yang lebih tepatnya. Oke, hidrostatika. Nah, apa ini? Kita lihat langsung ya. Oke, sebenarnya kita harus mengenal dulu hukum pokok hidrostatika ini isinya apa? Yaitu mengatakan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Artinya kalau tekanannya di sini dengan tekanan di sini itu sama, karena berada dalam zat cair yang sama. Oh, pada bidang datar yang sama ya. Berarti di sini dengan di sini yang lebih spesifik ya. Kalau di sini dan di sini mah beda ya. Di sini tentu tekanannya lebih besar di bawah sini daripada di atas. Karena kan dia ada mengalami tekanan dari air di atasnya ini lagi. Tapi berarti gini, ya dengan pada ketinggian sama ya. Misalnya di sini dan di sini sama. Di sini dan di sini sama gitu ya. Oke. Misalkan pipa U katanya mula-mula diisi air. Massa jenis air, rho A ya, massa jenis air. Nah, ini kita udah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa ada standarnya air. Massa jenis standar air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, jadi ini kenapa 1? Karena satuannya dalam gram per cm pangkat 3. Catat bahwa satuan massa jenis bisa dalam 2 jenis satuan ya. Kadangkala dinyatakan dalam kilogram per meter pangkat 3, kadangkala dalam gram per cm pangkat 3. Cara ubah kilogram per meter pangkat 3 menjadi gram per cm pangkat 3 cukup dibagi 1000. Berarti 1000 tadi menjadi 1. 1000 bagi 1000 1 ya. Oke. Sesuai hukum pokok hidrostatika, ketinggian kolom air pada kedua kaki pipa akan sama dengan gambar ini. Oke. Kemudian ke dalam kaki kiri dituangkan minyak. Minyak tadi, nah minyak di pertemuan sebelumnya kita belajar berapa standarnya? 800 kg per meter pangkat 3 kan? Ubah juga ke gram per cm pangkat 3 dengan cara bagi 1000. 800 bagi 1000, 0,8. Oke. Sesuai hukum pokok hidrostatika, ketinggian cair pada kedua kaki tidak akan sama. Jadi seperti ini. Ya. Berapa perbedaan ketinggian permukaan minyak dan air? Ya, oke. Perbedaan ketinggian permukaannya berarti ini ya, yang dilambangkan dengan delta H. Delta artinya perubahan, H artinya ketinggian. Perubahan ketinggian atau perbedaan ketinggian. Pada bidang batas melalui titik A pada kaki kiri dan titik B pada kaki kanan, zat cairnya masih sejenis yaitu air ini ya. Nah, dari A dan B ke atas ini udah beda. Di sini minyak, di sini isinya air. Sesuai hukum pokok hidrostatika, tekanan di kedua titik tersebut adalah sama. Di sini sama, di sini sama. Oke. Ya. Maka kita manfaatkan hukum itu. Karena tekanan di titik A dan titik B sama, kita bisa menciptakan satu persamaan. Tekanan A sama dengan tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Oke. Tekanan di titik A apa saja yang dialami ya? Tentu saja tekanan dari minyak dan juga tekanan dari udara di atasnya. Atmosfer ya. Berarti ada P0 atmosfer ditambah tekanan minyak rho GH. Tapi rho-nya rho M, rho minyak, dan H-nya H minyak. Sekarang titik B kita lihat. Titik B. Apa saja tekanan yang dialami titik B? Yaitu tekanan dari air di atasnya dan juga udara di atasnya, atmosfer. Berarti P0 tambah rho air kali G kali H air. Ya. Perhatikan, sangat gampang kan? Sama-sama ada tekanan udara, cuma sama-sama ada tekanan hidrostatis. Cuma yang ini hidrostatisnya dari minyak, di sini air ya. Nah, tentu saja P0 sama P0 ini boleh ditiadakan. Toh sama ya kan?
Sisalah ini saja. Kita mau cari apa sih? Kita mau carinya HA. Kenapa HA? Dia tanya ini delta H. Kita kan udah punya tinggi minyak 10. Jadi kita tinggal cari ini saja. Nanti delta H tinggal 10 kurang ini HA. Cari HA ya. Cari HA maka rho AG pindah. Maka HA sama dengan rho MGHM per rho AG. Ini ada G-nya boleh coret ya. Boleh coret. Jadi sisalah rho MHM per rho A. Masukkan angkanya 0,8 kali 10 bagi 1. Nah inilah alasan kenapa mereka mengubah kilogram per meter Pak 3 jadi gram per cm Pak 3. Karena tingginya itu dalam sentimeter. Oke. Nah kalau tidak mau ubah ini, boleh nggak? Boleh. Ininya ubah jadi meter, boleh juga. Sama saja. Ya. Oke. Hasilnya akan sama saja. Oke. Jadi di sini saya dapat 8 cm ya. Berarti 10 kurang 8 dong, 2 dong perbedaannya. Saya. Oke, ini namanya alat ukur tekanan gas. Di SMP kita telah membahas alat ukur tekanan gauge band. Masih ingatkah Anda dua alat ukur tekanan gas yang lain? Coba ingat kembali prinsip kerja instrumen ini dalam mengukur tekanan gas. Dengan menerapkan hukum pokok hidrostatika di titik A dan B. Oke, ini namanya manometer ya. Alat ukur tekanan gas ya. Ini namanya manometer terbuka, ini tertutup. Kenapa namanya terbuka yang A? Karena ini terbuka dia. Jadi ada tekanan atmosfer yang dirasakan oleh zat cair di dalam ini. Tapi kalau ini tertutup, di sini nggak ada merasakan apa. Lihat tekanannya sama 0 kan? Nggak ada. Kalau begitu dia dibuka, baru tekanan atmosfer masuk. Jadi ya, kita bicara ininya ya, sama ini ya perbedaannya ya. Ini terbuka, ini tertutup. Nah, rho A sama rho B, PA sama PB, PA sama PB, PG sama P0 tambah rho GH. Oke. Oh, sorry, ini namanya barometer tadi ya. Oke. Soalnya manometer itu ada terbuka, ada tertutup. Nanti kita lihat coba di belakang-belakang mungkin ada bahas. Ini manometer, kan bentuknya beda ya. Ini barometer, beda ya. Oke, mungkin kita lihat contoh soal biar langsung saja biar lebih ngerti. Misalnya gambar di samping ini barometer ya tadi ya. Berisi udara yang ujung bawahnya tercelup pada bejana berisi raksa. Ini raksa ya. Berapakah tekanan udara dalam pipa ini jika pada saat itu tekanan atmosfer 76 cm3? Ya, tekanan atmosfer tadi standarnya 1 atm atau 1,01 kali 10⁵ Pascal. Nah, atau juga bisa dalam satuan ini 76 cm3 ya. Maka titik A dan titik B berada pada ketinggian yang sama dan berada dalam zat cair sejenis yaitu raksa sesuai hukum pokok hidrostatika. PB sama PA karena mereka pada ketinggian sama gitu ya. P udara tambah 8, oh ini ada udaranya, tambah 8 sama dengan 76. Yang A itu, yang PA 76 karena dia langsung kontak dengan atmosfer ya. Bolong gitu, langsung berkontak dengan udara luar ya. Nah, maka udara di sini tekanannya bakal menjadi 68. Gitu ya. 76 kurang 8 ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang hukum Pascal di video berikutnya.